Ayat 3-3-nya baca dulu bang. Ada selamat nggak? Ada kesejahteraan nggak atas lahirnya Al-Masih? Ada. Dan Ada. kesejahteraan semoga diberikan kepadaku. Tapi ayat 3-3-nya nih bang. Gimana? Ayat 3-3-nya tidak patut bagi Allah Coba baca mempunyai ayat 3-3-nya. Baca 3-3-nya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baik. Jadi artinya ada nggak ungkapan salam sejahtera atas lahirnya Isa? Ada. Baik, terima kasih. Juga balik dulu. Balik dulu kamera. Tenang bang, tenang. Balik dulu kamera. Balik dulu kamera. Mana bang kameranya? Ya. Oke. Sekarang begini. Kalau misalnya Allah pengen mengambil anak, bisa nggak dia? Kalau itu kehendak Allah, semampu dia, kita tidak. Berarti bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba baca surat Az-Zumar ayat yang keempat. Baca surat Az-Zumar ayat keempat. Az-Zumar. Ya. Ya, surat Az-Zumar ayat keempat. Silakan baca. Bang? Ini saya bacakan nih. Silakan. Oke. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Baik. Kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dilakukan? Ya, dia ambil sesuai dengan kehendaknya kalau dia mau. Dia akan memilih, betul? Betul. Tapi pertanyaan siapa yang memilih ini? Baik, saya tunjukkan, tenang, pelan-pelan, santai. Kita punya waktu seharian. Aja bang, ke tafsir. Tafsirnya apa ini bang? Karena saya juga orang awam, saya merujuk. Nggak usah ditafsir-tafsirkan. Apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran sudah jelas? Anda tidak percaya ayat itu sudah jelas? Saya percaya ayat Al-Quran bang, cuman Anda itu menafsirkannya itu. Saya tidak menafsirkan. Yang menafsirkan siapa? Siapa yang menafsirkan? Ulama. Di sini ada tafsir ulamanya bang. Enggak. Coba. Oh berarti ulama yang menafsirkan ya? Saya tidak menafsirkan ya? Ya, coba tafsir ulama bang. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dia perbuat? Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak? Nah ini Anda sudah mau jawab pertanyaan saya. Apakah Allah tenang? Apakah Allah memilih Maryam? Di mana ayatnya? Buka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Ali Imran ayat 42. Ayat 42. Silakan. Apa? Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melahirkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam semesta. Sekarang saya tanya, apakah Allah memilih Maryam? Memilih. Untuk apa? Jualan bakso atau melahirkan anak? Untuk mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk apa dipilih itu? Untuk melahirkan anak atau untuk jualan bakso? Enggak, ini untuk dilebihkan bang, disucikan. Iya, dipilih, dilebihkan itu untuk apa?
Arahnya saya bang, intinya apa bang? Intinya. Berat ini. Karena Anda ini bahaya ini. Tenang. Kita enggak. Aduh, kan? pelan-pelan bang. Allah memilih Maryam, dilebihkan dia dari atas segala perempuan untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak. Ya, saya ikuti Anda untuk melahirkan anak. Oke, untuk melahirkan anak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari mana asal muasal anak yang dikandung Maryam tersebut? A, dari Allah. B, dari Udin. Dari Allah apa dari Udin? Dari Allah sumbernya. Dari Allah. Maryam itu tenang. Berarti Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripada Allah. Setuju? Sulit. Ya, gimana arahnya, Udah mulai sulit nih. Udah mulai berat ini. Sebentar. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripadanya, daripada Allah, betul? Ya, betul. Oke, berarti anak tersebut dipilih Allah atau dipilih Udin? Dipilih Allah. Oke, baik. Kembali lagi ke surat Az-Zumar ayat keempat. Baca. Az-Zumar ayat keempat. Ya, tunggu dulu bang. Ini. Jika Allah ingin mengambil anak, maka ini Az-Zumar ya bang, ayat keempat. Silakan. Nah ini tafsirnya bang. Sekiranya Allah hendak mengambil anak sebagai jangan kau baca, bang. Ayat Al-Qur'annya udah nggak kau percaya lagi. Sebentar bang, tenang bang. Siapa ini? Al-Qur'annya sudah nggak kau percaya lagi. Kamu lebih percaya pelintirannya. Tenang. Kamu lebih tenang dulu bang. Kamu lebih percaya. Aduh, bang, coba saya masukkan dulu poin saya. Apakah kamu lebih memilih ayat yang daripada Allah atau kamu lebih senang membaca pelintiran ulama? Saya lebih pilih ulama sih, karena ulama pilih ulama. Makanya saya bilang disitulah kesesatan orang-orang Islam. Karena apa? Mereka tidak percaya isi Al-Quran. Mereka percaya isi pelintiran ulama. Kenapa Anda takut ini membaca tafsirnya? Coba, bang, apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran? Itu ayat Al-Quran atau tafsiran ulama? Ini tafsir. Oke. Ulama. Apakah saya sedang membahas tafsir ulama atau ayat Al-Quran? Membahas ayat Al-Quran. Oke, baca ayat Qurannya. Baca ayat Qurannya kalau gitu. Baca ayat Qurannya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki. Oke, berarti Allah memilih nggak Maryam untuk melahirkan anak yang daripada Allah? Enggak, Anda mengarahkan kemarin. Sulit Anda ini, mengarahkan ke hal yang lain. Ini konteksnya berbeda dengan yang Oke, sekarang begini saja. Siapa yang menyebabkan dulu nih bang, supaya tenang. Kalau misalnya kamu menyebabkan perempuan hamil atau perempuan mengandung, maka kamu disebut A, paman, B, bapak. Apa tadi bang? Enggak nyimak saya. Oke, balikin dulu kameramu. Balikin kameramu, lihat sini. Jika kamu menyebabkan seorang perempuan hamil, maka kamu adalah A, paman, B, bapak dari anak tersebut. Kalau kita manusia normal ya bapak bang. Bapak, baik. Cuman beda. Baik. Siapa? Baik. Siapa yang membuat Maryam mengandung? A, Udin, B, Allah. B, Allah. Allah.
Oke, berarti benihnya, berarti anak itu yang ada di rahimnya Maryam itu berasal dari Udin atau berasal dari Allah? Dari Allah. Berarti siapa bapaknya? Waduh. Anda ini apa? Berat. Berarti siapa bapaknya? Kacau. Enggak, jangan samakan, Bang. Jangan samakan iman ke Islam. Kristen menganggap seperti itu. Padahal ayat Al-Quran sudah bilang, jika Allah mau mengambil anak, dia akan memilih. Betul? Ya, cuman beda konteksnya dengan yang kita bahas tadi Maryam, Bang. Ini bukan Maryam ini. Ini untuk ayat Oke lah. Tapi gini, sekarang intinya begini. Bang, kalau misalnya Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Tidak, karena itu tidak ada dalam Al-Quran Allah punya anak. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Ayat apa? Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf. Nah, ini saya bacakan ya. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah yang pertama yang akan menyembah anak itu. Nah, jika dia punya anak, maka Muhammad akan menyembahnya, betul? Betul, di sini tulis seperti itu. Saya baca tafsirnya, Bang. Tadi kamu bilang, kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Mukamu mana? Mukamu? Sebentar. Ini, Bang. Tenang dulu. Tadi kamu bilang, kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, ini Bang. Saya betul, pertanyaan saya tadi betul. Oke. Ya. Kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Ini Bang. Ternyata apa yang mereka duga itu pelintiran yang di bawahnya. Udah, kau tidur di bawah sana. Kamu melintir terus. Sudah saya bilang teman-teman, tahu nggak yang menyebabkan orang Islam itu begitu memusuhi Kristen, begitu bencinya dengan Kristen, itu adalah para ulama dan para ustadznya. Iya. Kalau Al-Quran, tahu nggak apa kata Al-Quran? Akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan kaum muslimin adalah mereka yang berkata, kamilah orang Nasrani. Itu. Saya tunjukkan sama kalian ayatnya, ya. Saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Supaya teman-teman tahu isi Al-Quran. Iya. Jadi orang-orang ulamanya lah yang membuat orang-orang Islam jadi benci dengan Nasrani. Baik, saya akan tampilkan kepada kalian. Ini ya surat Al-Maidah ayat 82. Saya akan bacakan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Wahyudi dan orang-orang musyrik. Ya, jelas ya? Siapa yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman? Orang Wahyudi dan musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Iya.
Tetapi umat muslim tidak tahu ayat itu ada di situ. Karena apa? Karena sudah dicekoki oleh ulamanya, kalau baca huruf Arab dapat pahala, artinya masa bodoh teing. Itu teman-teman. Makanya teman-teman, sebenarnya saya ini ingin menunjukkan kepada kalian isi Al-Quran. Tetapi yang kalian perbuat sekarang itu adalah kalian lebih percaya pelintiran Al-Quran. Makanya tadi ketika kita suruh buka ayat Al-Quran, mereka nggak mau. Mereka maunya pelintirannya. Oh iya. Apa tertulis di dalam ayat Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Mereka mau menjadikan ulamanya sebagai petunjuk. Iya. Di dalam Al-Quran itu teman-teman jelas sekali ayatnya mengatakan. Jika kamu ragu-ragu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Kata sebelum itu dipelintir oleh ulama menjadi sesudahmu. Makanya orang Islam ketika baca Al-Quran, mereka tidak merujuk kepada kitab sebelum Al-Quran. Mereka merujuk kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang isinya katanya burung yang berdiri 70 tahun. Itulah yang disenangi oleh umat sekarang. Akhirnya seperti itu, teman-teman. Jadi kaum muslimin wal muslimat, janganlah kalian mengeraskan hati kalian ya. Silakan. Kalau kalian masih mau berdiskusi dengan yang baik, tinggalkan itu pelintiran-pelintirannya ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Zulkifli Arsad. Oke. Zulkifli Arsad. Sebentar, saya malah pencet Zulkifli Arsad yang naik itu. Ya, silakan. Zulkifli Arsad, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Zulkifli silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim saya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ini saya mau tanya Edis ya. Apa saya itu tanya Bang? dulu ya. Apa itu? Tadi Bang Faruk itu minta naik sama kamu kan? Faruk? Iya Faruk. Saya nggak lihat. Nggak, jangan kau pura-pura nggak lihat. Tadi itu kamu bisu kan ya? Saya lagi diskusi. Yang membisukan siapa? Saya nggak ada membisukan. Sekarang dia minta naikkan ke room kamu. Kalau nggak ada dia, saya lihat. Sama orang awam. Nggak ada. Jangan sama orang awam. Kalau nggak ada dia. Naikkan Bang Faruk. Mana naikkan dia Bang Faruk. Tadi dia minta naik, tidak kau naikkan. Kalau kau berani, kau berani. Tidak ada dia naik, ngarang saja. Kalau kau berani naik, suruh dia sini. Kau mal Bang Faruk. Kalau kau ya, suruh dia ke sini. Ya. Ya silakan. Kalau dia minta naik, jangan kamu tidak naikkan ya. Okay. Saya akan naikkan kalau dia mengajukan permintaan naik. Mana? Ngadu dia, ngadu mewek. Kamu sama ya? Saya kasih tahu sama Faruk kamu ya. Saya kasih tahu sama Faruk. Gimana? Coba silahkan bawa ustadz kalian naik kemari. Gimana? Jangankan Faruk, Abdul Somad suruh sini Abdul Somad diskusi dengan saya. Apakah dia berani? Tidak akan berani.
Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Maida Ulfa. Sebentar ya. Ini saya turunkan dulu. Saya pencet Maida Ulfa tapi yang naik malah orang lain. Sebentar. Maida Ulfa. Halo Maida Ulfa, selamat hampir jam 12 siang. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Silakan Maida Ulfa, nyalakan kamera Anda. Nggak usah dinyalakan ya Bang, saya sini rame. Oke, kalau begitu di bawah, nonton di bawah ya. Nonton di bawah. Oke, silakan. Teman-teman ya, kalau Anda Muslim, tetapi Anda malu dilihat orang sebagai orang Muslim, jangan naik. Gitu ya, silakan. Saya tidak melihat di sini ada Faruk. Di sini ada 40 orang yang mengajukan permintaan naik, tidak ada yang bernama Faruk di sini, nggak ada. Nggak ada. Shiva Collection tidak ada. Sujon Ahmadi. Nggak ada Faruk, nggak ada. Ya, Sujon Ahmadi, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Sujon. Bang Saya tanya dulu Bang Sujon, apakah Anda seorang Muslim? Semakin ganteng dulu, tak puji dulu lah. Iya, Bang Fujon, apakah Abang seorang Muslim? Yes, saya Muslim Bang Edis. Muslim, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ntar dulu Bang Edis ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ini lagi lihat temanya Bang Edis ini. Al-Quran selamat atas lahirnya anak Allah. Ya. Betul atau tidak? Ini versinya di Islam apa di Kristen Bang Edis? Udah ditulis itu lo Al-Quran .2 ini gimana? Okay. Itu kan ada tulisannya Al-Quran .2. Aduh, pantesan sering bentur-bentur kepala ke ubin. Apakah Anda setuju bahwa Al-Quran itu mengeluarkan statement yang demikian? Selamat atas lahirnya anak Allah. Iya, tapi bukan Allah dong kalau di Muslim. Iya, masalahnya Muslim kan nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H dibaca Allah, bukan Allah. Coba, ini huruf apa? A, betul? Ya. Ini huruf? L. Ini? L. Dibaca? Al. Oke, tambah huruf A. Tambah huruf H, dibaca? Allah. Dibaca? Allah. Iya, kok baca Allah? Sejak kapan di sini ada huruf O? Kan nggak ada hurufnya A. Berarti Allah, bukan Allah. Baca aja nggak bisa, gimana? Oke, silakan. Sekarang begini. Apakah jika Allah punya anak, kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Kalau jika Allah punya anak, maka saya tetap sembah karena jika. Oke. Tapi ini enggak jika dia nggak punya anak. Oke. Seandainya Allah punya anak, maka kamu akan menyembah dia bersama-sama dengan Muhammad, betul? Saya juga menyembahnya seandainya juga kalau dia punya anak, saya seandainya pasti menyembah dia. Baik. Nah sekarang, kalau misalnya saya buktikan bahwa Allah punya anak, apakah kamu akan menyembah dia? Kalau di Al-Quran, saya akan menyembahnya. Baik. Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam hamil?
A. Udin, B. Allah. Tuhan. Siapa? Tuhan yang menyebabkan Maryam hamil. Oke, berarti Allah maksud kamu ya? Allah. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba? Oke, baik. Baik. Oke. Kejebak, Dis. Oke, baik. Berarti anak itu datangnya dari benihnya itu datangnya dari Allah atau dari seorang pria? Benihnya dari Allah. Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Berarti kamu harus menyembahnya, betul? Saya menyembah Allah tapi. Oke, ada Al-Quran di situ? Aduh, lagi ditambah ini Bang Edi. Iya, makanya kau tak ngerti-ngerti orang kau saja ditambah. Bang Edi. Tambah mana, Bang? Di Pasena. Di Pasena. Halo di Pasena. Bratasena masih banyak tambah nggak? Masih alhamdulillah full Bang Edis. Oh, berarti banyak udang sekarang ya? Alhamdulillah udangnya luar biasa Bang Edis. Mantap ya. Doakan di sini sejahtera Bang Edis, banyak umat mudah-mudahan ya. Semoga kesejahteraan melimpah atas penduduk di Pasena, Bratasena, itu daerah tambak udang itu. Udangnya sampai sini tuh. Ya. Udangnya sampai Saudara sini. Kita Nasrani banyak di sini. Ya, banyak di situ, banyak. Iya, banyak. Banyak. Itu udangnya, gini, udangnya itu sampai sini, itu saya belanja di situ udangnya dari Indonesia. Cuman kemarin ada isu bahwa udang dari Indonesia itu kalau dimakan katanya bisa menyebabkan orang jadi alien. Di sini kemarin heboh. Tapi mudah-mudahan udangnya aman ya. Maksudnya tidak ada memakan hal-hal apa itu istilahnya. Ada reaksi fusi nuklir gitu saya kemarin bacanya gitu. Aman ya? Ya. Makanannya aman ya? Aman Tidak ada efek sini, Bang. Efek sampingnya ya? Nggak ada. Karena konflik diusir kemarin mau masuk sini. Apa yang diusir? Covid 16 kemarin, kan mereka 19, di sini 16 Bang Edis. Radioaktif gitu. Soalnya kemarin itu memang di sini tuh ada isu. Ini udang-udang dari Indonesia ini katanya ada radioaktifnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar ya. Tidak Bang. Oke, mantap. Itu udangnya diekspor itu pakai kapal itu gede-gede itu kapalnya di situ ya. Iya, betul. Ke luar negeri, Bang. Termasuk kesini Bang Edi sekarang. Ke sini tuh, diekspor ke sini. Iya. Ke sini diekspornya. Oke, gitu aja Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Selamat siang. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Edis. Iya, teman-teman ya. Kalau saya dulu zaman saya masih lulus SMA, itu biasanya saya itu senangnya membawa senapan angin, main-main ke Bratasena nembak. Itu dulu kesenangan saya. Kalau mancing di sana juga bagus, banyak baungnya di situ. Tahu baung nggak? Orang sini nggak tahu ikan baung. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Faruk Sianipar. Faruk Sianipar. Ya, silakan Faruk, nyalakan kameramen Faruk. 30 menit kita diskusi ya Faruk ya. Bentar, silakan. Sebentar Linda. Ya, kita diskusi. 30 menit kita diskusi ya. Bentar. Kasih waktu, nanti nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Oke, boleh. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah.
Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya ditanya nih kan? Ya, setuju atau membantah. Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis dengan teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya. Tapi Udah gelagapan kan? Ini. Naik di satuan langsung menseret. Boleh mirroring. Tenang. Saya tanya dulu, apakah kamu setuju? Saya boleh mirroring nggak? Kalau nggak boleh apa? Mau lari? Enggak. Mau Saya lari. cuma mau kepastian dari kamu, Dinda. Ya sudah, Faruk. Dengarkan Faruk, dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Berat. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong. Faruk, kau jangan ketakutan begitu, Faruk. Dijawab saja setuju atau tidak setuju. Nggak dikasih ngomong. Lihat nih, berbelit kan dia, berbelit kan? Jawabannya simple saja, setuju atau tidak setuju. Ini mau jawab. Oke, silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya. Silakan. Baik. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Ya. Oke. Datanya mana? Datanya baik. mana? Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Oke. Bukakan surat Maryam ayat 33. Maryam 33 silakan buka. Nih ya. Ingat teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis, di mana Allah menyatakan anaknya inilah makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak, Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah, bukan Allah. Allah ngucapin ke siapa? Ini datanya Dinda. Oke. Ya, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Nah, silakan baca. Bacakan Dinda. Silakan bacakan. Bacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahannya, silakan. Silakan baca huruf Arabnya, baca terjemahnya, silakan. 13 tahun belajar Quran, bisa dibacakan Dinda, tolong baca lomba baca huruf Dinda. Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak takut kamu sama artinya? Dia belajar Quran, nggak bisa baca. Apakah kamu takut baca artinya? Bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya, silakan. Nah, itu. Nah, silakan baca artinya. Bilang, baca artinya. Kalau nggak bisa baca nih, kesejahteraan. Silakan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Baik. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya tenang. Allah itu lahir. Satu-satu dulu, tenang. Jadi di situ ada nggak ucapan sejahtera? Tenang. Ya, ada nggak di situ ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Ada nggak? Oke, kita balikkan lagi datanya. Di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa? Isa dulu. Kamu anak Allah. Tenang. Nanti Isa anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti. Jadi ada nggak ucapan? Satu-satu. Tenang. Jangan emosi, Dinda. Tenangkan diri. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah? Nanti, Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Ada nggak? Datanya mana ini? Temamu ini datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. Isanya ada? Etis ini. Isanya ada nggak? Isanya ada nggak? Jadi mainan kan? Kalau kamu mengatakan, ada Isa, nih, ada nama Isa tertuliskan. Nah, saya balikan lagi datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa?
Oke. Di ayat sebelum, oke, siapa yang bicara di situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya Dinda berdasarkan Yang temamu. bicara Sekarang di situ aku siapa? mana? Berarti Yang nggak bicara ada di situ data siapa? ya. Dalam Qurannya bohong kamu ya. Bohong Faruk, pernikahan, nggak ada datanya yang dalam bicara, Quran, lahirnya. yang bicara di situ siapa, Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Quran itu kalamullah, Ya. perkataannya Allah. Yang ngomong di surat Terus? Maryam ayat 33 itu siapa? Udin, Loh, Joko perkataannya atau Isa? Allah. Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab dia. Siapa yang di situ berkata Udin, Joko atau Isa? Tidak ada narasi di dalam Al-Quran di Baik. mana Allah menyatakan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Boleh saya Nah, bertanya? tenang, Boleh saya sabar, bertanya sabar. sekarang? Ketakutan dia, teman-teman. Baik. Kita bukakan Boleh saya surat bertanya? Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam Nggak boleh saya 33. bertanya Dindanya. Nggak Artinya boleh bertanya abangnya Dinda. mau lari dia. Nggak boleh. Sampai menseret dia kita bikin di sini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikkan dulu kamera saya. Apakah Oke. kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik, mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang Apakah bicara, kamu menyembah kepada Faruk? Yesus? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Ya. Oke, aku di situ domir atau isim? Udah. memang Aku di mereka situ. ini di sini Kata teman-teman. aku di situ, Mutar. Faruk, siapa aku di sini? Ya aku di situ, kita kaji dulu isim atau Oke, domir. aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Mana namanya di sini Gondrong? Siapa? Gini loh. Dinda, Yang ini kayak sekarang, begini menurut mau pemahaman diskusi Dinda. Faruk. Menurut pemahaman Kau banyak Dinda. mutar-mutar. Orang di situ udah Iya, jelas menurut- Isa, kau mutar-mutar. Oke. Jadi di situ Oke, bukan Isa. Apakah di dalam? Sebentar, apakah di situ dalam bukan Isa. surah Maryam, Bukan Isa itu. apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu Dinda. Adakah dihapus? Jangan dihapus lah judulnya. Apa terhapus judulnya Dinda? Lihat judulnya tadi. Mutar-mutar kok Faruk. Ini kayak gini yang mau kamu tonton kan? Judulnya kan ini. Baik, saya Boleh tampilkan saya lagi. bertanya sekarang? Saya Oke. bikin lagi. Pelan-pelan ya, jangan dipotong Oke. aku ngomong ya. Siapa Jangan di dipotong situ? ya. Oke. Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya, saya jawab ya, jangan dipotong Dinda ya. Nggak Oke. usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Kayak mana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab, jangan dipotong. Temanya Dinda Edis hari ini, ya. Menceret si Faruk. Allah. Ketika kita Orang tinggal jawab Isa aja kau mutar-mutar kau. Mutar-mutar kau tawaf. di dalam surah Maryam. Labai Allahumma labai kau tawaf. Kenapa kau Emosi. tawaf? Emosi. Kenapa kau Jangan tawaf? emosi, Kak. Ada yang Jangan emosi. Kenapa kau Dalam tawaf? surah Maryam, nih Dinda, biar gua ajarin kau ya. Nah, siapa di situ yang bicara? Nih. Domir. Muter kau domir. Ditanya siapa domir. Tanya. Aku nggak tanya kau Dinda, Dis. Aku Siapa janji, di situ? Aku tidak akan tanya. Siapa di situ? Oke. Aku di situ siapa? Mengulangi Aku di situ perkataannya. siapa? Dengar dulu lah kau Dinda. Kau muter-muter nggak ada panjang-panjang lebar di sini. Aku di situ siapa? Oke, kata aku di situ domir dari Isa ibnu Maryam. Isa. Mana datanya Udah. sekarang? Isa. Udah, Oke, baik. terus? Jadi ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa Isa itu anaknya Allah. Baik. Sekarang, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak, Dinda? Kalau
kalau Allah punya anak, apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya mirrorin juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah kamu menyembahnya? Tenang. Jangan panik. Tenang. Gimana? Kalau Allah, gini Pak, ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Faruk, kalau kau tidak jawab ini, aku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir, ini aku kasih yang lain. Takut, mana datanya? Kalau Allah punya anak, kalau berarti kalau itu bisa jadi enggak, ya kan? Nggak bisa datanya. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kamu menyembahnya? Nah, baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang mau diskusikan. Berbelit dia, muter-muter. Kan tinggal jawab saja. Kalau Allah punya anak, seandainya, apakah kau akan menyembahnya? Kenapa muter-muter kalau Yesus punya babi? Kan nggak nyambung. Masa dia ditanya kalau Allah punya anak kok kalau Yesus punya babi? Ada saja mereka ini. Ungkapan itu ada di dalam Al-Quran, Gimana? Nangis si Faruk di bawah. Ayo kita lanjutkan lagi, silakan. Yang mau melanjutkan si Faruk, yang tukang muter-muter, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya. Kita kasih naik ada Zaki. Silakan Zaki. Ditanya kalau Allah punya anak, malah jawabannya kalau Yesus punya babi. Tidak ada saja. Ya Zaki Raya, silakan nyalakan kamera. Silakan Zaki. Menseret, baik. Baik. Ini si Faruk ngasih mau naik lagi deh nih. Kita kasih kesempatan satu kali lagi ya si Faruk ya. Kesempatan satu kali lagi si Faruk. Kalau dia masih muter-muter, kita turunkan dia. Kita kasih pertanyaan yang simpel nih. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kau jangan muter. Enggak atau iya gitu. Silakan Faruk. Mana tadi si Faruk? Oh udah lari. Udah lari dia. Baik, kita kasih kesempatan. Mungkin ada orang yang mau menggantinya ya. Kita kasih ada Ridwan. Oke, silakan Ridwan. Ridwan Eskanor, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Ridwan nyalakan kamera. Ya, Oke, Ridwan. Muslim ya Bang Ridwan ya? Iya. Oke, Muslim. Bang Ridwan lanjut nih. Kalau atau seandainya jika Allah punya anak, apakah engkau bersama dengan Muhammad akan menyembah dia? Tergantung, Bang. Tergantung, baik. Makanya orang Islam ini tidak ngerti ayat Al-Quran. Kita sabar, kita tunjukkan ya. Kita sabar. Pasti nggak punya Al-Quran di situ ya? Pasti ya. Tidak punya Al-Quran di situ kan? Nggak ada. Oke, baik. Makanya mereka tidak tahu. Baik. Oke, saya suruh Anda baca ya. Oke, silakan dibaca Bang. Surat Az-Zukhruf ayat 81, silakan baca. Jika jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang memula-muliakannya. Oke, memuliakan di sini sebenarnya menyembah Bang, karena kata-kata itunya abidin ya. Oke, jadi menurut Muhammad, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah dia, betul? Itu kan tanda kurung Bang. Maksudnya gimana? Itu kan nama Muhammad tanda kurung kan? Jadi aku di sini siapa? Ya
Nggak tahu kalau itu. Aduh. Tanda kurung. Yang datang muslimnya kok orang begini terus. Kalau Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembah anak itu. Betul? Betul. Iya, berarti bukan tergantung. Kok Anda bilang tergantung? Jangan tergantung. Kalau kamu muslim berarti kamu harus menyembah anak itu, betul? Ya berarti nggak konsisten dong, kan ada juga yang ayat mengatakan kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bang, Allah punya rahim. Punya rahim nggak dia? Nggak punya. Nggak punya. Apakah Allah punya kelamin? Nggak ada. Ah, terus bagaimana dia caranya supaya dia, makanya dia memang nggak melahirkan di situ memang tidak melahirkan. Sama Bapa di sorga di dalam Injil juga tidak melahirkan. Yang melahirkan itu adalah Maryam. Tetapi anak siapa itu yang dilahirkan Maryam itu? Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab itu ya Tuhan. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi penyebab perempuan mengandung, maka Anda disebut bapak atau paman. Bapak. Nah, siapakah yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab sih Tuhan, Bang. Berarti anak siapakah itu berarti? Siapa bapaknya anak itu? Siapa bapaknya anak itu? Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, iya. Makanya saya bilang, dia menurut Al-Quran Isa itu anaknya Allah. Aduh, susah ya orang muslim. Makanya Faruk tadi nggak berani jawab. Orang Islam itu cara muternya itu harus domir, isim mustarok, balaghah, mantek, bayan. Itulah jurus akrobatnya orang Islam. Jurus akrobat. Kalau mereka mau menggunakan akal sehatnya, pasti jawabannya seperti yang Anda katakan. Isa adalah anak Tuhan. Oke lah, kita berikan kesempatan nih kepada yang lain ya. Oke bang ya, baik. Aduh. Kenapa teman-teman kalau muslim datang, kalau dia mau jawaban yang simple begitu, mereka pasti akan mengiyakan saya. Tetapi kalau mereka mau berbelit ya seperti itu tadi. Ya kan? Domi, balaghah, mantik, bayan, nun mati ketemu tanwinin. Itu kerjaan orang Islam gitu. Makanya kalau kamu ke masjid itu cuman diajarin kayak begitu aja. Logika nggak pernah dipakai. Ya. Oke, Bang Zaki, silakan Bang Zaki. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Silakan Bang Zaki, nyalakan kamera Anda. Ya, bentar lo ya. Edis, udah lama kita nggak jumpa nih Edis. Iya, yang saya heran kamu kok masih juga jadi orang Islam. Udah lama nggak jumpa, kamu bukannya datang memberikan kabar sudah dibaptis, kamu malah datang memberitakan masih Islam. Nah, silakan nyalakan kamera, Zaki. Oke.
Ada kamera. Nah, sudah. Oke. Zaki, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Kalau Allah punya anak, seandainya. Apa? tidak akan. Tidak akan. Kalau Allah punya anak, akan Edi. Tenang, tenang. Tidak akan saya menyembahnya karena Allah itu Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahu samad. Baik. Tenang, tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Orang Islam itu teman-teman, makin pakai sorban, makin nggak ngerti Quran. Tadi kamu katakan kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Tidak, Edi. Oke, coba baca ini. Baca. Jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah. Oke. Coba kamu baca Arabnya di sini. Fa'ana awalul abidin. Apa arti kabidin? Kan udah dijelasin tadi artinya. Apa? Tapi itu udah jelas artinya, katakanlah jika benar Tuhan. Kan. Jadi permasalahannya apa? Oke, tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, jadi permasalahanmu itu Tenang. apa? Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak akan menyembah anaknya, betul? Tidak akan, karena Allah itu tidak punya anak. Jika kalau Allah punya anak kan kamu tidak mau menyembahnya, betul? Jika kalau Allah punya anak, Mulai saya tidak akan... muter dia, mulai muter. Zaki, tadi kamu bilang sama saya kalau Allah punya anak, seandainya Allah punya anak, maka kamu tidak akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Ternyata di sini kalau dia punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Nah, berarti kamu bertolak belakang nggak? Kamu gontok-gontokan nggak sama Muhammad di sini? Tidak ada kan intinya gini. Udah stres dia. Zaki, makanya kamu masih jadi orang Islam. Ada Al-Quran di situ, Zaki. Kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada, cuma saya malas keluar. Coba buka dulu surat Az-Zumar ayat 4, coba. Enggak, jadi permasalahanmu tuh apa di situ? Apakah kamu mau membuka surat Az-Zumar ayat keempat? Ya udah buka aja, saya baca. Tadi sudah saya buka. Kamu mau buka di situ? Iya, itu memang benar. Ya udah, kalau nggak mau buka, kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Orang Quranmu saja nggak pernah kau buka. Itulah teman-teman yang menyebabkan orang Muslim ngeyel, bandel, karena mereka melawan isi Qur'annya sendiri. Muhammad saja bilang kalau Allah punya anak, maka aku, kata Muhammad, adalah orang yang pertama-tama menjadi abdunya, menjadi penyembahnya. Gimana? Dengan bangganya kamu mengatakan tidak mau menyembahnya. Oke, kita kasih naik ada Zakoirul Umam. Zakoirul Umam. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Zakoirul Umam. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu.
Berhenti dulu lagi di jalan. Saya kirimkan permintaan dari sini ya. Silakan. Zek Khairul Umam. Halo? Bentar bang, lagi di jalan. Bentar, berhenti dulu. Anda naik tapi lagi di jalan. Gimana? Nanti suruh buka Quran Anda gimana? Aduh. Oke lah teman-teman, nampaknya mungkin kita sudah sampai ke ujung acara ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau nonton siaran ulangnya, tadi sudah ada 3 orang ya membahas isu ini dan ketiga-tiganya sudah menseret ya. Itu sudah kesimpulannya kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri, itu logikanya ya sudah dapat. Silakan kalian nonton, nanti ada di YouTube ya. Diputar kembali. Nanti saya rapikan, nanti teman-teman tinggal nonton yang sudah rapi ya. Yang datang nggak ngomong, datang diem-diem itu nanti saya buang itu yang begitu. Karena saya pengen durasinya itu betul-betul durasi yang sudah jadi begitu diskusi ya. Nanti saya rapikan di YouTube saya. Seperti itu. Nah teman-teman di akhir acara lagi-lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang terus ingin mendukung channel Edis TV terus mengudara, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, berkat Natal, teman-teman bisa support di yang tertera di layar tersebut. Nah teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa melihat itu ada tulisan berjalan. Teman-teman juga bisa support lewat situ, ada PayPal, ada Zelle, ada Bank BRI juga. Teman-teman bisa mensupport di situ. Oke teman-teman, di akhir acara saya ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2000. Oke, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Empat. Oh. No. 2.